Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai hakam dalam perceraian dengan alasan syikoh. Hakam atau juru damai di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd merupakan lex spesialis di dunia peradilan agama yang notabene merupakan penerapan hukum mansus dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai perkara syikoh. Syikok sendiri mengandung arti pertengkaran. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, yaitu pertengkaran yang sangat hebat antara suami dan istri. Beberapa pendapat dari ahli hukum perkawinan mengenai syikok ini. Yang pertama, syikok itu timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Hal ini pendapat dari Amir Syarifuddin dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Adapun syikok menurut Abdul Manan yaitu adalah pertengkaran antara suami dan istri. Perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusus atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya terhadap istrinya. Adapun proses pengangkatan hakamain adalah inisiatif pokok yang datangnya dari majelis hakim. Majelis hakim berdasarkan pada pemeriksaan perkara yaitu proses jawab jenawab sampai duplik sudah dapat menilai perkara tersebut. Selanjutnya setelah pembuktian kedudukan perkara tersebut semakin jelas dan disinilah hakim mengangkat hakam jika diperlukan, yaitu memerintahkan kedua belah pihak untuk mendatangkan orang yang dapat dipercaya, yang biasanya berasal dari keluarga dekat pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon. Selanjutnya, kedua belah pihak tersebut diambil sumpahnya oleh majelis hakim untuk melaksanakan tugas sebagai hakam tersebut. Kemudian dibacakan putusan sela, selanjutnya hakamain melaksanakan tugasnya. Setelah melaksanakan tugasnya, hakamain melaporkan hasilnya kepada majelis hakim. Apakah hasilnya dapat didamaikan ataupun tidak? Hasil tersebut harus didengarkan oleh majelis hakim langsung oleh kedua hakamain sebagai bahan pertimbangan. Jika berhasil didamaikan, maka perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena damai dan harus dicabut. Sebaliknya, jika tidak berhasil, hakam wajib melaporkan kepada majelis hakim serta laporan dari hakam haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat dari Muhammad Yahya Harahap dalam kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama. Setelah mendapatkan keterangan dari hakamain, majelis hakim kemudian melanjutkan tahapan perkara dengan pemeriksaan akhir, yaitu masing-masing mengajukan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan musyawarah majelis dan pembacaan putusan. Perbedaan bercerai dengan alasan syikok dan perselisihan serta perselisihan dan pertengkaran. Perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dasar hukumnya yaitu pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan dasar hukum dari alasan perceraian karena syikok, yaitu pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dalam aturan teknis buku 2 yang mengatur secara khusus perkara syikok, harus dibuatkan sejak awal perkara diajukan dan tidak diperbolehkan mengubah cerai gugat dengan alasan perselisihan dan terus-menerus untuk diteruskan menjadi perkara syikok. Jadi kalau misalkan perkara tersebut diajukan sebagaimana yang terdapat dalam huruf F, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka harus diperiksa sejak awal sampai akhir dengan alasan tersebut. Berbeda dengan alasan perceraian karena syikok, maka pemeriksaannya juga pun harus menggunakan tata cara pemeriksaan perceraian dengan alasan syikok.
Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara perceraian dengan alasan sikok menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sejak awal diajukan gugatan, sikok itu harus berdasarkan dengan alasan sikok. Oleh karena itu, keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah. Jadi di sini perkara sikok dan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengahan terus-menerus itu dibedakan dan harus dinyatakan di awal apakah alasan yang tersebut karena huruf F atau karena sikok. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.